Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan berpikir, dan tentunya kita masih diberikan kesempatan untuk terus menuntut ilmu, dan semoga dengan ilmu itu bermanfaat dan menjadikan kita manusia-manusia selamat baik di dunia maupun di akhirat. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pembelajaran mata kuliah ilmu dakwah yang insya Allah pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru terkait dengan unsur-unsur dakwah. Tapi sebelum itu tentu kita mereview terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait dengan apa itu dakwah, pengertiannya, kemudian hukumnya dan lain sebagainya. Seperti kita tahu, dakwah ini adalah kegiatan yang mengajak atau menyeru seseorang atau orang lain kepada kebaikan dan untuk mengikuti ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian hukum dari berdakwah ini adalah wajib. Hal ini bersandar pada Quran surah An-Nahl 125. Dalam kata ud'u artinya serulah. Di sana ada kata perintah yang dalam kaidah usul fiqh bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Di antaranya adalah kata perintah ini bermakna adalah kewajiban. Maka dapat kita simpulkan bahwa dakwah ini hukumnya wajib. Tentunya wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang memang sudah balik atau sudah sampai kepada beban atau mukallaf atau orang dewasa. Baik rekan-rekan, kita lanjut kepada materi hari ini adalah terkait dengan unsur-unsur dakwah. Seperti kita tahu, unsur dakwah ini adalah sebuah komponen yang sangat penting, yang sangat pokok harus ada dalam setiap kegiatan dakwah. Artinya, ketika kegiatan dakwah ini dilaksanakan tanpa ada satu unsur, maka kegiatan dakwah itu tidak akan berjalan atau tidak akan berhasil atau maksimal seperti itu. Baik, kita langsung saja kepada unsur dakwah yang pertama adalah dai. Dai ini adalah subjek dakwah atau pelaku utama dalam berdakwah. Maka dai ini menjadi komponen utama. Karena kenapa? Karena ajaran Islam ini tidak akan bisa tersebar kalau tidak ada tidak ada dai atau pelaku dakwah yang menyebarkannya. Kemudian yang kedua adalah maudhu atau pesan dakwah. Tentunya ketika seorang dai menyampaikan dakwah, maka harus ada materi atau pesan yang disampaikan. Tentunya pesan tersebut harus bersumber dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya, pesan ini menjadi komponen kedua yang penting untuk bekal dai dalam menyampaikan dakwah. Yang ketiga ada yang namanya uslub atau metode dakwah. Kita tahu dalam menyampaikan materi atau pesan dakwah, seorang dai tentu harus menggunakan metode atau cara-cara tertentu agar apa? Agar dakwah ini dapat diterima atau dapat disampaikan dengan baik kepada para penerimanya, atau katakan mad'u seperti itu. Maka dalam hal ini unsur dakwah metode dakwah itu kurang lebih ada 3 yang bisa digunakan oleh para dai dalam menyampaikan dakwahnya. Yang pertama ada bil lisan, menggunakan lisan.
Seperti contoh simpelnya adalah ceramah, pidato, atau memberikan penyuluhan seperti itu. Kemudian ada bil kolam. Bil kolam itu melalui tulisan, maka seorang dai bisa menyampaikan pesan dakwahnya melalui tulisan-tulisan yang ia buat seperti itu. Kemudian ada bilhal. Bilhal ini adalah metode dakwah dengan cara perilaku atau akhlak. Ini yang sangat penting karena akhlak ini adalah cerminan utama dari ajaran Islam sesungguhnya. Maka ketiga metode ini, bilisan, bilqalam, bilhal, itu tentu semuanya harus berpatokan kepada tiga metode utama yang Allah sampaikan khusus di Quran surah An-Nahl 125. Di antaranya apa? Seorang dai ini harus hikmah atau harus bijak dalam menyampaikan pesan dakwah yang ia sampaikan. Kemudian seorang dai juga harus memberikan contoh yang baik atau mau'izah hasanah. Kemudian selanjutnya seorang dai ketika dihadapkan kepada suatu perdebatan dalam kegiatan dakwahnya, maka dalam berdebat pun seorang dai itu harus bil ahsan, harus dengan tata cara yang baik seperti itu. Baik, kita lanjut kepada yang unsur dakwah yang keempat adalah wasilah atau media dakwah. Tentunya di samping materi, kemudian ada tata cara penyampaiannya, juga harus didukung oleh media-media yang memang dapat membantu pesan itu sampai. Kita tahu di zaman modern saat ini, di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih atau kita kenal dengan istilah disrupsi digital, maka banyak media-media yang bisa dimanfaatkan oleh seorang dai untuk membantu menyampaikan pesan atau materi dakwah. Seperti dalam media massa melalui TV, melalui radio, melalui film. Kemudian dalam media-media baru saat ini, misalkan media internet, di media sosial dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi media penyampai pesan dakwah yang efektif dan efisien tentunya. Kemudian yang selanjutnya ada mad'u. Nah, ini adalah objek atau tujuan muara dari semua pesan dakwah, kegiatan dakwah yang dilakukan. Artinya mad'u ini adalah komponen termasuk komponen kunci di mana mad'u ini adalah penerima pesan yang disampaikan oleh pelaku dakwah atau dai. Mad'u ini adalah manusia, secara keseluruhan adalah manusia, tidak tanpa mengenal ras, suku dan lain sebagainya. Selama dia adalah manusia, maka dia termasuk ke dalam mad'u atau objek dakwah. Selanjutnya atsar atau feedback. Nah, metode dakwah yang keenam ini adalah umpan balik dari dakwah yang dilakukan oleh dai. Maka dai ini penting untuk memperhatikan umpan balik atau feedback ini. Karena apa? Karena dari umpan balik ini seorang dai dapat menganalisa apakah dakwah yang dilakukannya itu efektif atau kurang seperti itu. Maka ketika dakwah yang dilakukan oleh seorang dai itu efektif, maka tentunya dai ini dapat memiliki catatan untuk lebih memaksimalkan dakwah yang dilakukan. Kalaupun memang dakwah ini dianggap tidak efektif atau mendapatkan feedback yang buruk, maka ini menjadi evaluasi dai untuk mencari solusi atau menemukan masalah atau menemukan kendala kenapa umpan balik yang didapat itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kita simpulkan bahwa unsur-unsur dakwah ini adalah komponen kunci atau penting yang harus ada dalam setiap pelaksanaan dakwah. Seperti adanya dai atau subjek dakwah, maudu atau pesan dakwah, uslub atau metode dakwah, wasilah atau media dakwah, mad'u atau objek dakwah, tentunya adalah atsar atau feedback atau umpan balik. Oleh karenanya rekan-rekan, agar lebih mengasah
pemahaman kita dalam materi kali ini, saya sebagai dosen pengampu akan memberikan tugas kepada rekan-rekan mahasiswa semua, yaitu silakan rekan-rekan melakukan pengamatan lingkungan sekitar rekan-rekan terkait dengan kegiatan dakwah. Dari hasil pengamatan itu, rekan-rekan silahkan analisa unsur-unsur yang terkandung dalam kegiatan tersebut, baik dari dai-nya, maudu'nya, uslubnya, wasilahnya, mad'unya, serta umpan balik yang didapatkan. Tentunya dari hasil analisa ini rekan-rekan dapat memberikan catatan, baik itu saran atau kritik yang membangun dalam kegiatan dakwah yang rekan-rekan amati. Dan hasil dari tugas ini akan kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Itu saja mungkin untuk materi pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya menjadi kebaikan bagi kita semua, sehingga kita semua dapat menjadi penerus para dai, sehingga ajaran Islam ini dapat tersebar dengan baik, dapat dilaksanakan dengan baik, dapat diamalkan dengan baik, dan tentunya menjadi keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.